'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para putra semuanya, pada pertemuan malam hari ini kita akan kaji, akan maknai secara bersama-sama, yaitu tentang likoan atau liko, yang merupakan pada bab qawarikul adat, ada pada materi yang kedua, yaitu setelahnya zat kemudian liko. Semoga kita semua bisa bersama-sama secara hikmat dalam hal menerima pemaknaan dan pemahaman secara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga sampai kepada diri. Hal yang pertama, apa yang dimaksud dengan liko? Liko yang dimaknai yaitu tentang hal pertemuan, atau juga dimaknai sebagai perjumpaan. Dalam hal ini berkaitan dengan pembahasan perjumpaan ataupun pertemuan, bahwa hal tersebut sudah dicanangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ibaratkan bagaimana kita mempunyai suatu maksud dan tujuan, yang tentunya kita sangat berharap bahwa maksud dan tujuan tersebut adalah tercapai, benar. Ketika kita ada pada suatu waktu dalam hal pencapaian itu maksud dan tujuan, berarti dimaknai kita bertemu dengan cita-cita kita tersebut, benar. Nah, itulah. Jadi dalam hal pemaknaan bertemu termasuk juga adalah selain cita-cita juga berkenaan dengan hal masa depan. Dan secara Al-Quran juga dicanangkan bahwa ada yang dinamakan dengan hari kemudian. Sebutlah alam kubur, sebutlah juga alam akhirat. Dan kita mau nggak mau pasti menemuinya, pasti bertemu dengan hari tersebut, benar. Nah, lantas pemaknaannya adalah sesiap apakah kita untuk mempersiapkan diri, ya, bekal apa yang akan kita bawa untuk memenuhi masa atau hari pertemuan tersebut, likoan tersebut, yaitu tentunya dengan kersa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama, kita alhamdulillah sudah sama-sama yakin, sudah sama-sama mengimani perihal hari kemudian atau hari akhir, benar. Sehingga apa yang kita imani adalah diperjalankan dan menjadi persiapan agar kelak di pertemuan tersebut maka kita ada dalam keridhoannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal pemaknaan liko, Al-Quran membahas dengan beberapa frase, ya. Hal yang pertama yaitu tentang hal liko Allah, bertemu atau berjumpa dengan Allah. Dikatakan Allah berarti ini mengacu kepada pemaknaan luas asma wa sifat, berikut juga sa'af'al-af'alnya, ya. Ini global, liko Allah. Kemudian dimaknai liko irobbi, atau bertemu dengan kersa kuasanya Allah. Jadi sistem entitas ketuhanan yang bisa dilihat, bisa didengar, yang nampak di alam ini dimaknai dengan Rob sebagai pengatur, pemelihara, penjaga, ya, yaitu alam dan semuanya. Kemudian pemaknaan berikutnya ada likoihi, yaitu bertemu dengannya atau bertemu dengan dia. Nah, ini kata ganti, ya, bisa mengacu kepada sosok, bisa mengacu kepada sesuatu. Kemudian yang keempat adalah liko ana, ya, berjumpa atau bertemu dengan kami, dimaknai juga kersa kuasa kami, ya. Sampai kepada pemaknaan yang kelima, yaitu adalah liko il akhirah, berjumpa dengan hari akhir atau berjumpa dengan hari akhirat. Ada pemaknaan berikutnya yang keenam, yaitu pemaknaan liqa'a yaumil atau dimaknai yaumikum hada. Jadi bertemu dengan harimu ini. Ya, jadi bertemu dengan harinya masing-masing. Ya. Hal yang pertama bisa kita pahami, apa sih yang dimaksud dengan liko, yang bagaimana sih, berkaitan dengan apa? Ya. Dari pendefinisian tadi bisa kita ambil hal yang pertama tentang hal pertemuan dengan Allah atau liko Allah.
Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Tadi sempat kebaca ya sama Al-Qira, benar. Al-Ankabut. Dikatakan mangkana yarju liqa Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa samiul alim. Barang siapa yang mengharapkan, ya yarju mengharapkan, yaitu liqa Allah, bertemu dengan Allah, fa inna ajalallahi la'at, bahwa sesungguhnya waktu tersebut adalah kepunyaan Allah dan itu pasti datang. Ya, sehingga secara perintahnya adalah secara asma yang harus menjadi sifat pada diri kita adalah wa huwa samiul alim. Ya, cara memfungsikannya adalah dengarkan dan ketahui. Ya, dimaknai adalah perhatikan. Iya tak? Sambil ngopi. Hal yang pertama dikatakan yaitu fa'ina ajalallahi la'at, dikatakan tentang hal ajalan, ya ajal, ajalallahi. Jadi ajalan kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan ajal, tidak menggunakan kata wakti atau tidak menggunakan kata hinun yang berkaitan dengan waktu, ya. Tapi ini ajal. Ajal ini merupakan bagian daripada waktu yang prosesnya panjang namun berfase-fase, bersaat-saat. Ada saat-saatnya. Contoh dalam hal kita berkehidupan secara manusia, ya kita ngalamin jadi bayi. Ada yang ingat bayi? Nggak ada ya. Kita ngalamin jadi masa anak-anak, saatnya anak-anak ngalamin. Ingat nakal apa baik? Nakal dong, ya. Keciri ngaji di sini nggak ada yang kecilnya bener, pasti nakal semua, pasti ngalamin hujan-hujanan, ya bikin kesel maknya kan begitu. Oh iya. Kemudian juga kita mengalami masa remaja, masa muda, benar, sampai kepada masa berkeluarga, sampai kepada masa menjadi bapak, nanti mungkin kelak menjadi kakek, kan begitu ya. Kakek tua, bukan kakek ngekek, bukan kakek ngekek ini, kakek ngekek. Nah terus masa dalam hal ini ngalamin masa ganteng sampai ngalamin masa jelek, kan begitu ya, di kehidupan alam dunia ya tersebut sebagai manusia. Apakah itu masa tua, apakah kita pemuda, apakah remaja, kan begitu, apakah anak-anak, toh kita tergolong sebagai manusia itu ajalan, ada fase-fase, ada saat-saatnya, ada masa-masanya. Jadi masing-masingnya adalah masa tertentu berarti ajalan ya, ajal digabung semuanya menjadi suatu ajal bagi kita. Ada yang memang tidak sampai kepada masa tua ya, ada juga yang tidak sampai kepada masa muda ya. Ada kan? Ada, dan kita alhamdulillah masih dipertemukan ya. Sehingga sekarang kita ini adalah masa muda ya. Yakin nggak kita kalau diberikan umur panjang kita akan bertemu dengan masa tua kita? Yakin tidak? Lantas apa yang mau dipersiapkan untuk menghadapi masa tua? Apakah akan selamanya koreh-koreh cok? Di wong Sunda kan koreh-koreh cok, naon koreh-koreh cok? Iya, untuk makan dan mendadak nyari gitu loh ya, nggak ada simpenan, nggak ada tabungan, nggak ada aset, nggak ada apa, nanti masa tua gimana? Nah itu persiapkan, Anda yakini ya, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan masa tua, nah di situ Anda sudah ada persiapan sampai kepada ajalan kita sebagai manusia berkehidupan dari dunia sampai akhirat ya. Ada fasenya kita mengalami kehidupan di alam ruh, ingat enggak ya? Oke, di alam rahim, ingat enggak juga? Di alam dunia ini, ingat ya, bukan ingat, tahu nyong ya, sampai kepada nanti di alam kubur, sampai nanti mengalami hari masa kiamat, ajalan kiamat, sampai kita dibangkitkan, ba'as, dikumpulkan, mahsyar ya, sampai kepada masa penghitungan, hisab, sampai kepada masa penimbangan, mizan, sampai kepada penentuan surga atau yang onoman neraka. Kita masuk surga aja lah, amin, kan begitu, amin lah. Masa nggak surga sih? Ya itu paham mengenai ajalan. Jadi berkaitan dengan hal liko adalah berkenaan dengan waktu, dan waktu tersebut dimaknai dengan ajal, dan ajalnya manusia sudah ditentukan semenjak di alam rahim, paham ya.
Dari segi ajal, dari segi umur, dari segi rezeki, ya sudah ditetapkan. Nah, hal berikutnya, ya, bahwa hal tersebut adalah laat, pasti datang. Kemudian Quran surat Yunus ayat 45 dikatakan, yaitu wa yauma yahsuruhum ka'alam yalbatu illa sa'atam minan nahari yata'arafuna bainahum, ya, qad kasiral ladzi kadzabu biliqo illahi wa makanu muhtadin. Dan ingatlah, yaitu tentang hari, ya, wa yauma, ingatlah tentang suatu hari, dimaknai juga demi hari, bisa yasurukum, ya, yahsurukum, yasin gede, yahsurukum. Berarti ini urusannya adalah dari akar kata ha, ya, sya atau sin apa sya ro. Berarti kaitannya dengan hasaro, yahsuru, mahsyur atau mahsyar. Dan ingatlah dalam hal ini akan suatu hari, yaitu masa di mana Allah memahsyarkan mereka atau mengumpulkan mereka. Siapa merekanya? Ya mereka, ya, kenapa bukan kita, ya, nah ini untuk dimaknai. Selanjutnya bahwa mereka merasa pada hari itu, ya, seakan-akan mereka tidak pernah tinggal di alam kubur dan tidak pernah tinggal di alam dunia, melainkan saatan, ya, hanya sebentar saja. Ya, itu pembuktian dari ajalan bahwa nanti di padang mahsyar bahwa kita akan mengetahui betapa panjangnya masa di sana, sehingga begitu kita ingat ke masa lalu, alam kubur dan juga alam dunia itu, ya, hanya sesaat di siang hari. Di ayat lain dikatakan hanya sesaat di pagi hari, di ayat lain dikatakan hanya sesaat di sore hari. Tapi di sini di mahsyar dimaknai hanya sesaat di siang hari. Makanya riwayatnya juga mengatakan bahwa di mahsyar matahari berada di atas kepalanya masing-masing, katanya. Ya, masing-masing siapa? Orang kafir lah. Ya, orang Islam, orang beriman sejuk, adem. Ya, iya tak? Yakin nggak? Ya, ya harus yakin. Ya, bahwa sebentar saja, hanya sesaat. Ya, hanya sesaat dan sebentar. Jadi kita di alam dunia yang konon usianya sampai 100 tahun, mungkin 80-60 tahun gitu ya. Itu apabila dibandingkan dengan keberadaan kita nanti di mahsyar, itu serasa cuma sebedug gitu loh, ya, cuma sebedug, lama sedau, lama nisuk dah gitu loh, ya, kayak sebentar. Kalau di sore hari berarti ini kayak lagi ngabuburit. Di dunia mah sebentar banget, ya, betapa lamanya di sana, ya. Kemudian dalam hal ini yang terjadi bahwa mereka itu adalah saling berkenalan, ya, ta'arafuna bainahum. Di antara mereka adalah saling berkenal, saling ngobrol, ya. Karena yang dikumpulkan adalah golongan-golongan, ya, tidak bercampur baur di pinggir kita, misalkan orang yang tidak kita kenal, tidak seperti itu, ya, bergolong-golongan. Kita biasa bergolongan di sini, ya, dalam hal ini adalah berwasilah satu, kan begitu, ya. Di sana pun nanti di mahsyar itu akan berkumpul sama, saling mengenal, nanti saling ngobrol, ya, saling ngobrol. Ente mati kapan? Ya, kasih di kita duluan saya, kata sih. Iya, saya mau belakangan, oi. Ya, saya tahu kamu bahwa yang gotong kamu itu saya. Iya, kan begitu. Kira-kira berapa? Itu ya lama belum ya? Sebentar paling juga. Baru kemarin, siang tadi kayaknya sih. Jadi betapa singkatnya di sana. Ya, betapa singkatnya di sana dalam hal memaknai alam dunia ataupun alam kubur. Ya, misalkan Anda sekarang mati, tuh, terus kiamatnya masih 1000 tahun lagi. Ya, terus Anda bangkit, berkumpul di mahsyar. Ya, di mahsyar mengenang, membicarakan tentang hal kubur itu kayaknya sebentar banget. Ya, sebentar banget. Orang beriman mah kayak pengantin baru, ya, pengantin anyar. Ya. Dalam hal ini pemaknaannya dimaknai dengan hal mahsyar adalah merupakan pertemuan akbar,
ya, pertemuan akbar, reuni. Kita di alam rahim sendiri, di alam dunia bareng-bareng, di alam kubur sendiri, ya, di alam kebangkitan sendiri-sendiri, berkumpulnya lagi di alam mahsyar. Ya, ini pertemuan besar. Seluruh manusia sealam dunia semenjak Adam alaihissalam sampai nanti akhir, siapa manusia terakhir, kumpul semuanya di mahsyar. Siap tidak? Kan begitu. Siap tidak kita untuk menemui hari tersebut, untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala secara kersa kuasanya. Kemudian dalam hal ini sungguh rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Ya, mereka yang tidak mengharapkan, mereka yang mendustakan pertemuan dengan Allah dikarenakan mereka tidak berpetunjuk. Petunjuknya sudah ada, sudah turun di alam dunia. Tapi mereka sibuk mencari petunjuk ke langit. Ya, dengan istilah mabur katanya, nyari ilmu, nyari ilham. Ya, nyari impen segala macam. Quran sudah turun, ngapain lu nyari-nyari yang jauh-jauh? Yang namanya rahmat, yang namanya karomah, petunjuk, keberkahan sampai kepada karomah mujizat pun sudah ada semuanya di ini alam dunia. Dibuka Qurannya, nanti ketemu semua. Ya kalau nggak bisa minta bimbingan, kan begitu. Barangkali malu mintanya, ya udah tinggal duduk aja pura-pura ngopi sambil dengerin, gitu kan? Ya nggak apa-apa, sampai pura-pura aja, pura-pura dengerin, padahal maksudnya ngopi, kan begitu. Ya nggak apa-apa, lumayan daripada pura-pura ngopi padahal dengerin. Ya bingung nantinya, kopinya habis nggak nyadar, dah entah ya ono yang pura-pura ngopi mau. Ya ini pengajiannya sejam setengah aja kopi masih utuh, baik yang pura-pura. Ya, kemudian dalam hal memaknai tentang hal orang-orang yang mendustai, ya, yaitu pertemuan dengan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 31. Dimaknai qad kasirul ladina kadzabu biliqa'illah. Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Ya, mereka mengacu orang kafir. Ya. Kemudian dikatakan hatta idza za'atumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana ala ma farratna fiha wa hum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim ala sa'a ma yazirun. Sungguh telah rugilah, ya, berarti menjadi orang yang kerugian, ya, yaitu orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, ya, biliqa'illah. Kemudian apa yang terjadi? Sehingga apabila dalam hal ini adalah ja'athumus sa'atu, ya, datangnya, yakni saat tersebut. Nah, saat tersebut ya bagian daripada ajal. Apa, kan begitu? Ditafsirkan di sini adalah kiamat. Oke, nggak masalah. Baghtatan, dengan secara tiba-tiba, ya, kiamat. Akhirnya mereka sampai kepada negeri akhirat. Apa yang terjadi? Qalu, mereka berkata, ya hasrotana ala ma faradna fiha, yaitu alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang ini, ya, atau mengenai hal ini atau di dalam hal tersebut. Ya, dimaknai dalam hal ini adalah hasrota. Ya, hasrota berarti pemaknaannya lalai, ya, penyesalan yang berarti keadaannya adalah 3L. Oh, zaman itu kan viral 3L. Lemah, letih, lesu, lunglai. Kepapat malah kok. Ya, lemah, letih, lesu, lunglai, murung, bermuram durja. Ya, dia penuh penyesalan. Nah, itulah menggunakan kata hasrota. Di sini ya hasrotana, betapa menyesalnya aku. Ya, nyesal yang terjadi. Nah, makanya hal tersebut sudah dibahas di Al-Qur'an untuk kita membahasnya, untuk mempersiapkan diri agar tidak termasuk kita orang-orang yang penuh penyesalan kelak. Benar, getunca menyesal, saya dulu muda poya-poya, akhirnya tuanya sengsara, loh kan, nyesel. Ya, tapi ada juga yang nggak nyesel. Saya mah walaupun tua sengsara juga nggak masalah, udah puas dulu masa muda saya. Ada gebleknya seperti itu. Ya, udah puas saya dulu zamannya muda nakal, kalau sekarang tuanya tinggal menerima karma, ya nggak masalah lah, yang dulu saya mudanya kurang ajar. Lu bukannya insaf, ya, bukannya
mengadakan perbaikan pendekatan diri malah seolah-olah bangga terhadap masa lalu yang jelek. Nah, kemudian yang terjadi penyesalan tersebut berupa farad, ya, berupa farad, yaitu farad itu berarti pemaknaannya yaitu tentang hal penyesalan dan juga hal kelalaian yang bersifat menyia-nyiakan yang ada. Gitu loh. Punya bisnisan, bisnisan, yang penting mah cukup buat beli rokok aja, bodoh amat masa depan, gampang diatur. Nah, berarti menyia-nyiakan. Pada akhirnya, ya, bisnisannya gagal, apa yang terjadi? Menyesal kan? Begitu kan? Menyesal dan juga diakibatkan kelalaian. Kemudian pemaknaannya yaitu bahwa penyesalan mereka, ya, yang diakibatkan oleh kelalaian mereka, ya, tentang pertemuan hari tersebut yang terjadi, mereka dalam keadaan menyesal, dalam keadaan muram, ya, mereka adalah wahum yahmiluna auzarohum ala zuhurihim. Keadaan mereka adalah sambil memikul dosa-dosa mereka, dosanya masing-masing, ala zuhurihim, di dalam zuhur, di dalam apa, di atasnya punggung ataupun dah. Jadi sambil memikul dosa, Anda berat dan segala macam, kan begitu, sambil penuh penyesalan. Jadi boro-boro mau nanya, berapa lama kita di alam kubur? Boro-boro yang ada dikepret beli lagi, ada anak nendang beli lagi, ya, ada anak nakali belian mau ya. Ya iya, ya, makanya baik ataupun buruk keadaan kita, jangan tinggalkan pengajian. Itu pesannya, kan begitu. Sebab dari hal yang baik, dengan duduk di pengajian kita insya Allah akan bertambah baik. Dari masa lalu yang buruk, keadaan kita buruk, ya, dengan terus-terusan di tempat melalui pengajian, insya Allah kita akan menjadi pribadi yang baik. Ya, setidaknya minimalnya anak baik-baik konon dulu. Kemudian dalam hal ini bahwa mereka memikul dosa di atas punggungnya, ya, pemaknanya ingatlah bahwa sangat buruklah apa yang mereka pikul, ya, yaitu dosa udah pasti berat. Beda dengan orang yang beriman, ya, memikul pahala, tidak berat, enteng. Kemudian dimaknai dengan liqa'il akhirah. Kita maknai Al-A'raf 147. Walladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat amaluhum. Ya, a'maluhum. Selanjutnya dikatakan hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, ya, ayat-ayat kami, dan mendustakan tentang menemui akhirat, apa yang terjadi? Yaitu sia-sialah perbuatan mereka, ya, hanya gara-gara sepele, mendustakan ayat dan juga mendustakan dalam hal ini adalah bertemu dengan akhirat. Maka apa yang diperbuatnya di alam dunia, semasa di alam dunia, semuanya sia-sia. Ya, tidak ada guna dan manfaat untuk kehidupan akhirat, ya. Kemudian dikatakan bahwa hal yuzauna ila makanu ya'malun, mereka tidak diberi balasan selain dari apa yang telah mereka kerjakan, ya, mutlak kekafiran. Karena apa? Seluruh ayat-ayatnya Allah didustai, ya, kan begitu, didustakan. Yang sekiranya nggak seneng, nggak suka segala macamnya, tinggalin. Yang suka dipakai, itu pun dengan kemaksiatan. Repot ini. Pada akhirnya ujung-ujungnya dia tidak mengimani tentang akhirat. Ya, emang bagaimana sih contohnya yang tidak mengimani hari akhirat? Kan begitu. Ya, hari akhirat atau hari akhir dimaknai sebagai hari pungkasan atau wakasan. Ya, kapan kita waktunya muda pasti akan berakhir, masuk kepada hari tua, kan begitu. Ya, sampai kepada kita kehidupan di alam dunia akan berakhir, nanti akan masuk kepada alam kubur, terus seperti itu. Karena sebagaimana contohnya, ya, contohnya nih orang yang tidak meyakini tentang hari akhir, yaitu wislah apa jare mengko, itu, ya, terserah nanti, ya,
Itu ciri-ciri orang yang tidak mempunyai persiapan untuk hari pertemuan, ya, untuk hari berikutnya. Ya, gimana besok aja. Seharusnya kan besok itu gimana? Dipersiapkan, benar. Tuh. Sampai akhirnya kepada wah, yang namanya di alam kubur siapa yang tahu sih? Ya. Kemudian pemaknaan selanjutnya hal yang ketiga berarti yaitu liqa yaumikum hadza, pertemuan dengan harimu ini dimaknai yang pernah kita bahas yaitu Quran surat Al-An'am ayat 130. Ya ma'syarul jinni wal insi alam yatikum rasulun minkum yakussuna, ya, yakussuna, ya, qasas alaikum ayati wa yunzirunakum liqa yaumikum hadza qalu sahidna ala anfusina wa gharathumul hayatud dunya wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Wahai golongan jin dan manusia, jika kedua kata ini digabung maka pemaknanya bisa menjadi jin, oke, manusia dan juga oke. Dimaknai jin adalah kasar, insnya adalah lembut. Dimaknai juga bahwa jinnya adalah akal, sedangkan insnya adalah perasaan. Dimaknai jinnya adalah zahir, sedangkan insnya adalah batin. Dimaknai jinnya adalah laki-laki, insnya adalah perempuan. Ini pemaknaannya luas. Ini terkategori mutasabihat. Semua menafsirkan dalam bentuk apapun benar. Ya, tidak ada yang berhak untuk menyalahkan. Karena yang tahu hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ini adalah mengacu kepada jin dan manusia, kenapa tidak menggunakan lafaz nas atau insan tapi menggunakan kata insi? Jenis mutasabihat, ya, berkaitan dengan manusia dengan segala kelembutannya. Jadi jika ada manusia dengan segala kekasarannya dimaknai dengan manusia kemasukan jin, ya, sehingga perilakunya kasar. Jadi yang kasar adalah jin, yang lembut adalah manusia, yang sangar adalah jin, yang halusnya adalah manusia. Jadi makhluk halus adalah manusia. Ngaji gitu aja gampang, ya. Masa sih? Dalilnya dibuka, Qurannya dibuka kalau ngaji pakai Quran. Kemudian dalam hal ini adalah apakah belum datang kepadamu yaitu rasul-rasul dari golonganmu sendiri? Ya, jelas sudah datang, yakin. Emang tahu? Siapa yang ngasih tahu bahwa Rasul pernah datang di alam dunia dan sampai beritanya ke kita? Siapa yang ngasih tahu? Siapa? Mas Auri? Siapa? Ustadz Otong. Iya. Apakah belum datang kepadamu Rasul-Rasul dari golongan sendiri? Datang belum? Sudah. Emang tahu? Cara ini kan begitu, ya. Nah, kemudian dalam hal ini adalah yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku, ya. Ayat-ayatnya Allah wakusuna alaikum ayati. Kenapa dikatakan di sini yakusuna alaikum ayati? Kenapa tidak dilapatkan yatlu alaikum ayati? Ya, sama menyampaikan, membacakan, ya, tapi di sini adalah yakusuna, mengacu kepada kosos, ya, mengacu kepada kosos, yaitu tentang hal kisah-kisah, tentang hal cerita-cerita kenabian, termasuk juga cerita kisah kaum, cerita kisah suatu masa tertentu atau kurun waktu tertentu di Al-Quran, dimaknai dengan kosos atau kososan kisos pembalasan. Kenapa beda pemaknaannya? Ya, secara lafadznya jelas sama akar katanya, secara pemaknaan pelafalannya ada sedikit pembedaan, secara makrifatnya atau secara maknawiyahnya sama. Ya, kisah yang ada di Al-Quran sebutlah kisah para nabi. Ya, Al-Quran mengabadikan, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sengaja mengabadikan sampai akhir zaman. Benar? Ya, sehingga kita pahami dan itu menjadi ukuran
kisosan diri, ya, menjadi ukuran pembalasan diri. Tahu apakah kita nanti akan dibalasi dengan surga ataukah dibalasi dengan neraka. Ukurannya kisah tersebut. Iya ya, di Quran ada kisah Nabi Syuaib. Di situ para pedagang yang licik, yang mencuri timbangan. Jadi begitu dicuri timbangannya, yang mau nimbang keder, nggak ada timbangannya, nyolong timbangan sih ya. Jadi mereka curang dalam hal berdagang. Ketika membeli pengennya murah, ketika menjual pengennya mahal. Nah itu licik namanya ya. Ada di sini yang begitu. Ketika belanja nawarnya sampai, kalau kata orang Dermayunya, deritit, nganyang deritit ya konon ya, ngiseni cangkeme loro ya makanan ya. Nah tapi giliran dia menjual, wah, ditawar pakai dalil, bunga mawar bunga melati, boleh nawar harga mati. Kan brengsek ya, ya masa tawar sedikit aja nggak boleh. Bu, yang namanya tawar itu cuma dua, kalau nggak air ya roti. Pinter aja dalilnya itu ya, roti tawar atau air tawar. Harga mah nggak ada tawar katanya. Tuh, kalau ngejual pengennya mahal, nggak mau tawar, tapi kalau beli belanja pengennya murah. Lah itu sama, itu dalam kurung ada tanda kutipnya, sama riba. Ada yang dirugikan dan lo untung. Jadi maknai riba itu luas. Ada di sini yang begitu. Ada, bilang sama saya kalau nggak berani japri. Oh totong maning. Bagi seorang ngaku ya, daripada beli pentung malaikat ngaku. Wah bagus ngaku. Sebeli hari wong ngaku sih oleh keringanan hukuman ya. Iya. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya secara kisos. Banyak kisah-kisah di Al-Quran dan banyak pula yang bisa memahaminya. Alhamdulillah. Dan juga banyak juga orang yang memang hanya memaknai sebatas kisah cerita doang, tanpa ada amanat yang sampai, tanpa ada pesan yang sampai ya. Hanya tahu kisahnya begini, kisahnya begitu, udah selesai, tanpa ada pemaknaan gitu loh. Dan kita alhamdulillah sudah setidaknya sudah membuka semua rahasia kejadian-kejadian masa-masanya atau kososannya para nabi. Hal yang pertama contoh misalkan tentang hal Nabi Musa ya, kenapa matinya di laut, kan begitu, di Laut Merah kan ya. Kenapa nggak ketimbun aja, nggak keprosok aja kayak Korun gitu kan, si Firaun kan, bener. Kenapa nggak matinya jatuh ke jurang aja gitu, saat mengendarai keretanya gitu kan, jatuh gitu mati. Tapi kenapa di laut? Karena itu adalah di luar batas negara Mesir ya. Dan ketika itu Bani Israel sudah meninggalkan Mesir, negaranya sudah tidak ada orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Firaunnya sudah lepas dari area doanya, kebarokahannya, yaitu Mesir. Iya tak? Ya, jadi kita bisa maknai, dan yang bisa memaknai tersebut siapa? Sebab sangat jarang orang yang bisa memaknai, yaitu kisah-kisah. Dimaknai dalam hal ini Quran surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibrotul li ulil albab. Bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, para nabi, para rasul, para kaum yang taat, kaum yang kurang ajar, suatu negeri yang taat, negeri yang kurang ajar juga ya, kurun waktu tertentu ya, adalah merupakan ibroh, terdapatlah pelajaran li ulil albab, untuk bagi orang-orang yang menggunakan akal sehatnya, akal warasnya, akal fahamnya, gunakan ya, lubun Anda, lubnya gunakan ya. Jangan hanya mentok sebatas sagofun saja, jangan mentok sebatas kecintaan saja, sebab banyak orang yang cinta ngaco jadinya, sama halnya dengan dalil soneta ya, kan begitu ya. Cinta tanpa akal berakibat berapal, berarti ya keciri, nggak pernah karaokean ya. Cinta tanpa akal berakibat fatal, kan begitu ya. Iya, karena apa? Sagofa terus kecintaan tersebut ya,
sehingga yang terjadi akalnya buntu. Jadi bukan cinta yang buta, tapi hatilah yang tertutup oleh apa itu? Oleh pangabutu. Ya. Jadi dalam hal ini yang bisa memaknai tentang hal kisah tersebut, yang bisa menjadikan untuk diri adalah pelajaran, ya, adalah hanya orang-orang yang menggunakan akal warasnya, ya. Terima, yaitu kisahnya dengan lapang dada. Oh, seperti ini kisahnya Rasulullah Muhammad, Ibrahim, segala terima. Sensir oleh kolbu, tetapkan di dalam fuad. Cintai kisah tersebut, cintai sosoknya, cintai yang meriwayatkannya, dalam hal ini adalah yang mewahyukannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rasulannya sebagai yang memberikan penjelasannya. Benar, cintai. Jangan lupa setelah itu adalah lubun. Anda gunakan akal faham, akal warasnya, ya, sampai akhirnya terbongkar sir rahasia. Nah, nanti ketemu di situnya anak, aku. Jika dibacanya panjang anak, berarti kami. Bahwa di situ ada kami. Makanya jangan pernah mendustakan pertemuan dengan kami. Liko anak. Ya tong. Ente aja pura-pura puyeng sih tong. Selanjutnya berkenaan dengan apa tadi dimaknai dengan qaulu sayyidina ala anfusina, bahwa mereka, ya, mendustakan dalam hal ini tentang hal ayat-ayatnya Allah, dan juga dalam hal mereka sudah diberikan peringatan tentang pertemuan dengan hari ini, yaitu hari, sebutlah di alam kubur ataupun di hari kiamat ataupun di hari mahsyar, ya, pada hari kebangkitan, yaumikum hadza. Nah, yang terjadi apa? Bahwa mereka dahulu di alam dunia adalah qaulu syahidna ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri, ya. Jadi dia mempersaksikan diri sendirinya, ya, mempersaksikan diri sendirinya. Kalau gua usaha ini modal nggak gede, nggak bakalan usaha segede ini, tuh kan. Dia lupa adanya peran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggedekan itu usaha. Kalau gua nggak ganteng, nggak mungkin punya istrinya cantik, oh kan. Seolah-olah ganteng ini adalah umpan, ya, padahal itu adalah kersa kuasa Allah yang harus disyukuri, kan begitu, ya. Dia mempersaksikan diri sendirinya, ya, kalau bukan karena ilmu saya nggak bakal bisa mewah seperti ini, bisa hebat seperti ini, gua gitu loh, kan, ya. Kalau gua kuliahnya nggak ke Maroko, nggak ke Mesir, nggak ke Amerika, nggak ke Australia, kayaknya nggak mungkin gua seperti ini, ya. Untung gua kuliah di sana. Nah, itu berarti Anda mempersaksikan diri Anda sendiri, sebab selanjutnya ayat ini mengatakan wa gharathumul hayatud dunya, ya. Pada kenyataannya adalah mereka tertipu, yaitu oleh kehidupan alam dunia yang menipu mereka, ya. Alam dunia yang menipu mereka, apa dianya yang ketipu sih? Kayaknya dunia biasa-biasa aja, ya. Orangnya berarti bukan dunia yang menipu, berarti elunya yang ketipu, ya, yang terjadi alam dunianya ngakak, ya. Orang gua gak ngapa-ngapain ketipu, ya. Coba sekali-kali balik, gua mau nipu alam dunia gitu loh. Jadi dalam hal ini kehidupan dunia ada mempengaruhi kehidupan alam dunia. Jadi godaannya secara fisik adalah alam dunia, ya. Godaan secara batin ada setan yang nongkrong di sono dalam batin, ya. Jadi lahir dan batin digabung jadi nafs. Tuh, godaannya ya dua tetap, yaitu alam dunia dan setan. Nah, setannya yaitu minal jinnati wan nas, itu dari golongan jin dan manusia tambah akeh bae, tambah banyak musuhnya manusia. Iya dah. Lalu bagaimana? Anda berani melawannya? Berani. Ya, segebragan mah berani. Nah, kalau mereka melawannya, menyerangnya berhari-hari, bagaimana urusannya? Anda sanggup melawannya, ngadepin itu semua? Tidak sanggup. Makanya dibutuhkannya kebarokahan, rahmatnya, pertolongan, kemuliaannya, kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsinya ngaji, biar ada kita dukungan, bantuan dari kersa kuasa Allah untuk menghadapi itu semua godaan dan cobaan. Dalam hal ini, bahwa kehidupan dunia telah menipu mereka, ya. Mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah kafir. Ya, tadi rasulnya didustai, ya, sosoknya didustakan, diingkari,
Jika sosoknya sudah tidak disukai, apapun yang dibawa oleh sosok tersebut pasti akan tidak disukai pula. Kan begitu. Jadi hal mereka terjadinya tersebutnya kekafiran dan mendustakan tentang hal hari pertemuan nanti, ya dikarenakan kekafiran mereka adalah tidak menyukai sosok pembawa wahyu. Ya, wahyu yang dibawanya pun adalah merupakan jadi bahan permainan, jadi bahan gunjingan, jadi bahan sendal gurau, kan begitu. Nah, sampai kepada tidak taat. Nah, dimaknai dalam hal ini adalah Al-A'raf 51. Alladzina taqadu dinahum lahwan. Dinahum tentang hal agama, ya. Walaiban wa gharatumul hayatud dunya. Fal yauma nansahum kama nasuliko yaumihim. Di sini yaumihim hada wa makanu bil ayati yajhadun, yaitu orang-orang yang menjadikan agama mereka sebagai main-main, sebagai senda gurau, ya, dan mereka lupa yaitu dalam hal urusan kehidupan alam dunia. Mereka yang terjadi adalah tertipu. Maka pada hari ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan dengan hari ini. Simpel ya. Itulah dimaknai hukum karma juga berlaku di akhirat. Emang dunia doang? Di akhirat berlaku tuh. Dulu lo ngelupain tentang pertemuan hari ini, nggak peduli, nggak ada persiapan tentang pertemuan hari ini. Lu kan lupa, maka yang terjadi gua lupain lagi lo. Ya, saya kan makhlukmu ya Allah, bodoh. Kan begitu. Gua kan hambamu ya Allah, agak ngaruh, lupa. Emang enak? Lupa tuh gitu loh. Engkau kan ya Allah sudah menciptakanku. Lupa tuh. Mau apa Anda? Mau apa coba? Ya paling purik. Ya sudah kita mati baiklah, kan? Nah, ujungnya kan begitu. Ya sudah, akunya mati aja deh. Ya matian los. Kemudian dalam hal ini, para putra semuanya, ya, yang terjadi bahwa mereka lupa terhadap pertemuan mereka dengan hari ini. Yang terjadi adalah bahwa kersa kuasa Allah pun melupakan mereka, dan mereka selalu mengingkari ayat-ayat kami. Itulah penyebabnya, karena selalu mengingkari ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tentang hal din, kan begitu. Din dimaknai agama, dimaknai dengan hari akhir, dimaknai juga dengan hal hutang piutang, ya. Dalam hal hutang piutang itu tidak cukup hanya berdasarkan belas kasihan, hanya karena teman, hanya karena saudara, ya, nggak cukup sampai di situ. Itu urusan Anda di situ. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah jelas mendetailkan bagaimana caranya adab, yaitu tentang hal hutang piutang dalam hal kategori tempo, kredit, masa yang panjang. Catat, kalau memang ragu adakan agunan, ya, adakan ikrornya, pernyataannya, bikin kesepakatan, perjanjian bayarnya, segala macam. Ya, saya mah nggak ada hitungan ke situnya. Saya mah kan dengan saudara, dengan teman, saya mah saling percaya aja. Iya, engkau berbuat kebaikan, tapi di sisi lain engkau melupakan ayat-ayat Allah, mempermainkan ayat-ayat Allah, mengingkari ayat-ayat Allah. Kebaikanmu sia-sia, Anda tergolong kafir karena tidak menggunakan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran. Jadi mulai sekarang terapkan, walaupun dengan teman, dengan saudara, utang piutang, catat, ya, tentukan pembayarannya kapan, ya. Kalau nggak bisa bayar cash nantinya, dimulai dari sekarang, dicicil sak mengkele, gitu loh. Iya, ya, Qur'annya ngomong begitu, dicatat, adakan agunan. Kalau saling percaya nggak usah ada agunan, oke, nggak masalah, ikrarkan. Adakan saksi 2 orang laki-laki. Apabila tidak ada 2 orang laki-laki, boleh 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Ini aturan main Allah, ya. Jika engkau tidak main aturan itu, tidak mainkan aturan itu, apa yang terjadi? Percuma Quran turun, berarti percuma Rasul bawa Quran, percuma Rasul dihadirkan untuk elu. Katanya iman kepada Rasul, katanya iman kepada kitab, kepada Quran, iman kepada Allah. Lah perintahnya lu dustakan, lu ingkari. Maksud lu apa? Iya dah. Ya, yang harus kita patuhi secara sistem agama Islam adalah perintah. Jangan cari tahu tentang hal yang memerintahnya. Ya, ada di sini karyawan. Mana karyawan? Wan,
Oh, karyawan. Ya. Tahu nggak big bossnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Anda nurut kan? Dengan perintahnya kan? Ya itulah sistem agama Islam seperti itu. Lu nggak perlu tahu pemimpin, nggak perlu tahu dan namanya Allah Subhanahu Wa Taala, nggak perlu tahu Tuhanmu, laksanakan saja perintahnya. Jika engkau sudah sesuai dengan perintah, ya jangankan gaji, tunjangan, THR, bonus pun gua kasih, kan begitu? Iya, itu sistem agama Islam. Ya, maka taati perintahnya. Lah ini mah, wah mumpung nggak ada ANGJP-nya, ayo mumpung nggak ada pembinanya, jangan bilang-bilang ya. Sira, awas Anda menyalahi di situ aturan din nul Islam. Kalau diam-diam, kalau nggak jangan bilang-bilang ya. Iya nggak sih? Dalilnya mana dalilnya gampang banget. Atiullah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ulil amri tadi ulil albab, sekarang ulil amri. Ya, ulil amri berarti orang yang dalam hal ini adalah kersa kuasa untuk memerintah. Siapa? Atasan. Ya, petinggi yang lebih tinggi dari lu. Tapi kan ANGJP sama Mang Bajil tinggi Mang Bajil. Aku sih tinggi badan lu. Ya, posisi yang kitain mancatnya kursi dari dhuwur kono wis lah. Ya, totong protes selesai. Tuh, jadi yang namanya untuk mengeluarkan perintah adalah petinggi gitu loh. Orang tua ke anak, ya misalkan bapak ke emak gitu loh, petinggi. Ya, pembina ke pengurus, ke ke anggota, begitu. Masa anggota memerintah pembina, anggota memerintah pengurus, nggak ada judulnya. Ya, dari bawah ke atas mah adalah memohon atau menyeru doa. Sebaik-baiknya doa, gerakannya hudu, tawadu, sakusu-kusunya dimaknai sholat, sehingga pendefinisiannya sholat adalah doa. Begitu. Oh, berarti sholat itu doa ya? Iya. Coba jelasin lagi dari awal, so. Jangan padu gabruk baik. Oh, berarti suatu doa ya? Salah dong. Nah, nanti ada perdebatan. Ya. Itu merupakan bagian daripada sebaik-baiknya adab dalam hal berdoa. Ada semuanya di Al-Qur'an, ada di dalam sholat. Sebab kumpulnya di situ adalah tawadu, hudu, khusu. Hal yang keempat, dikatakan likoana, pertemuan dengan kami. Ya, dengan kami. Kita maknai Quran surat Yunus ayat 7. Ya. Innal ladina la yarjuna liqa'ana waradu di sini berarti ridho. Waradu bil hayati dunya watma'anu, ya. Watma'anu biha walladina hum an ayatina ghafilun. Sesungguhnya orang yang tidak mengharapkan, ya, layar juna, tidak mengharapkan liqa'ana, pertemuan dengan kami, waradu bil hayati dunya watma'anu biha, mereka ridho, ya, mereka ridho bil hayati dunya, yaitu kepada kehidupan dunia. Nah, ini cirinya ya, orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, kata Allah, dia ridhonya ke alam dunia. Nggak apa-apa deh dengan saudara mah, ya nggak usah catat lagi utangnya, nggak apa-apa deh, saya mah ngalah aja deh, kan begitu. Ya udahlah, demi kamu saya tinggalin lah Jumatannya, saya tinggalin deh sholatnya, nggak puasa juga nggak apa-apa demi kamu, ya kan. Aduh, ngormatin teman baru datang dari Jakarta, minum nggak enak kalau nggak ditemenin, kan raimu semua itu kan. Anda ridho perihal alam dunia. Nah selanjutnya wat ma'anu, ya, wat ma'anu, toma'an, ya, yat ma'un, ya, bentuk masdarnya adalah mutmainun, secara nafsunya adalah mutmainah, tentram, ya. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mereka merasa ridho atau merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram, merasa tenang, merasa mutmainah biha, di dalam kehidupan alam dunia. Ridhonya tentang dunia, mutmainahnya tentang dunia. Salo ya rewa awiye lo, ya,
gue ada Cirebon salo. Pemaknaannya haruslah kita ridho dan haruslah kita dalam hal ini adalah mutmainah terhadap urusan akhirat, kan begitu. Urusan dunia mah jalani saja, kan begitu, jalani saja sesuai dengan petunjuk Al-Quran, petunjuknya para sepuh. Gunakan atsarnya, gunakan jejaknya, ya, gunakan dalam hal ini secara torekotnya apa yang pernah dijalankan oleh mereka para waliullah. Ya, kalau kita mengikuti jejaknya para waliullah, kita juga pasti akan mendapatkan kemuliaan, kan begitu. Jika sudah sampai kita pada torekot dari sabil, maka kita akan sampai yaitu kepada apa namanya, sirotol mustaqim, kan begitu. Untuk sampai kepada sirotol mustaqim melalui torekot, ya, tarikh, ya, melalui torik, jalan raya, torik. Ya, jadi dalam hal ini masa sih nggak masuk surga, kan begitu. Kajian full, ya benar. Kehidupan berpetunjuk, petunjuk dapat dijalankan segala macam. Dalam hal kita berbuat adalah sesuai dengan atsar, ya, jejak, yaitu para aulia, para wali, para kekasih Allah. Kita tidak mengingkari kerasulan, tidak mengingkari tentang hal keallahan, tidak mengingkari tentang likoan. Masa sih nggak masuk surga? Ya kan begitu. Yakin bisa pengen manyi swarga kucing. Kayak kedel temen nonton nggak? Ya. Oh serius. Oh lagi menghayalkan gitu ya. Mau ngajak siapa ke surganya, anak istri gitu ya? Oh iya pasti dibawa istrinya. Nanti kalau nggak dibawa ada yang bawa. Jangan sampai dibawa oleh malaikat Malik. Ngebur neraka maksudnya, jangan. Ya. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya bahwa mereka merasa puas dengan kehidupan dunia serta mereka merasa tentram dengan kehidupan, dan orang-orang tersebut adalah melalaikan ayat-ayat kami. Urusannya kalau ayat-ayat kami mana? Ya. Kemudian juga dimaknai bahwa di Quran surat Al-Furqan 21, wa qala alladziina yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikatu au naro rabbana. Berkatalah orang-orang yang tidak menanti pertemuan dengan kami, yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami, mengapakah tidak diturunkan kepada kita malaikat? Ya, kenapa diturunkannya adalah Muhammad, manusia, ya. Dan kenapa kita tidak melihat Rob kita? Nggak kayak yang lainnya, agama yang lainnya ada jelas Robnya, batu, kayu, besi, itu kan, baja ringan, kaca, stainless, apalagi babet. Iya, terserah mereka ya senangnya bertuhan itu kan ya. Allah mah tidak terjangkau oleh pandangan mata. Sesungguhnya dalam hal ini laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwang kabiro. Sesungguhnya mereka memandang kabir, memandang besar, memandang luar biasa anfusihim. Jadi kegedean perangsa, ya. Yang terjadi bahwa mereka adalah sesungguhnya memandang besar tentang diri mereka sendiri, ya. Nggak mau adanya utusan manusia, nggak mau kalau Tuhannya nggak nampak, nggak nongol, ya. Siap taat kepada Rasul jika Rasulnya malaikat, siap nurut kepada Allah kalau Allahnya kelihatan katanya, ya. Kata Allah, sirai sapo perangsane sirai apo, saking peta mereka benar-benar telah melampaui batas. Di sini dikatakan yaitu laqad istakbaru fi anfusihim wa atau utuwang, ya, utuwang kabiro. Jadi mereka itu keadaannya melampaui batas, ya, dimaknai dengan wa'atan, melampaui batas. Utuwan sudah melampaui batas, kebablasan kono lu. Jadi pale aduk. Jadi apa? Udah kelewat batas, kelewatnya jauh banget. Apa bahasa sininya? Bablas ya. Iya, kebablas, nyasar jadi itu tuh, ya. Woi kejauhan woi, gitu. Nah itu
Jadi keadaan mereka itu sudah melampaui batasnya, udah keterlaluan, udah jauh banget gitu loh. Ya kalau nggak beriman aja gitu loh. Ya ada di sini yang kabiro angfusihim, menganggap dirinya besar. Tidak ada. Barangkali ada, ngapain ngajinya ke ustadz yang abal-abal, mending langsung aja ke Habib, mending langsung aja ke kiai yang jelas-jelas gelarnya ngono, mending ngajinya yang kono aja yang gede pesantrennya. Ada? Gak ada ya? Ya iya mana sana itu ya. Ya. Jadi seadanya saja, apa yang Anda butuhkan dapatkan di situ gitu loh. Jangan pernah mencari yang tidak ada. Mereka mencari malaikat, tidak ada. Utusan mana berupa malaikat? Kan begitu. Itu hanya terjadi kepada para nabi, para rasul. Ya, para nabi, para rasul yang mengajarkan, para malaikat yang mengajarkan kepada para nabi atau para rasul, si malaikat tersebut, benar. Lah kitanya dari para rasul, itu aturan mainnya. Lalu pengennya sama malaikat, berarti pengen derajatnya sama kayak nabi gitu, pengen sama kayak rasul gitu, hebat banget. Iya tak? Nanti sebutnya apa? Otong sallallahu alaihi wasallam kan? Astagfirullahaladzim, nggak boleh tong, nggak boleh. Yang sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah Muhammad. Tapi kecilnya dipanggilnya otong, kata selalu tong lah. Ya, otong saja wong kene yang si cung. Ya, iyo nang cung. Kemudian dalam hal selanjutnya yang kelima tentang liqaihi, walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqaihi ulaika ya'isu mir rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, bi ayatillahi, ya, ayat-ayat Allah, wa liqaihi, dan pertemuan dengannya, dengan ayat-ayatnya Allah. Ya, sudah kafir kepada ayat, ya jelas-jelas dia juga kafir, yaitu kepada pertemuan dengan kersa kuasa Allah yang ada di itu ayat. Dan yang terjadi adalah bahwa mereka statusnya adalah ya'isu mir rahmati, mereka adalah berputus asa dari rahmatnya Allah. Yang namanya ya'isu atau tayasu, ya iya, bentuk perbuatan tayasu, iya dan bahkan putus asa. Yang namanya putus asa adalah hak semua manusia. Tidak ada manusia yang tidak pernah putus asa. Semua manusia pasti mengalami putus asa walaupun sekali seumur hidupnya. Benar Rasul aja pernah putus asa. Aduh, ya Robi ani maglubun pantasir, saya putus asa itu. Ya Rob, ya Gusti, kan monon. Ya, bahwa sungguhnya aku udah nyerah, udah kalah, menangkan aku ya Allah. Udah, lari ke gunung, bikin perahu sana, potong pohon. Lu berhenti jadi nabinya. Ya, Nabi Yunus lari putus asa. Ya, nggak bisa ngadepin kaumnya, kabur, ditelan sama Usnadi, Paus, itu. Tuh, semua mengalami putus asa. Rasulullah Muhammad sama mengalami keputusasaan sampai ada suatu masa disebut dengan, yaitu masa kesedihan, kan begitu ya, masa kesedihan. Akhirnya di Isra Mi'raj kan tuh ada keputusasaan. Maklum manusia, ya semuanya pasti mengalami hal keputusasaan, asal jangan ya'isu mir rahmati, jangan sampai kita putus asa terhadap rahmatnya Allah. Dan nyatanya mereka mengkafir terhadap ayat-ayat Allah dan juga pertemuan dengannya, dengan Allah dan juga dengan ayat-ayat tersebut. Pembuktiannya mereka sudah putus asa dari rahmatnya Allah. Tuh. Dan apa yang terjadi? Mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Ya, ulaika lahum adzabun alim, akan mendapatkan azab yang pedih. Oh, terangkeun cuma Hendrik teh cenah bentukeun perbuatkeun kumaha aya ayat, kan gitu. Ya. Nah, orang yang berputus asa dari rahmatnya Allah, ya, dia mengandalkan ilmunya,
mengandalkan perasaannya, mengandalkan logikanya, mengandalkan wawasannya, mengandalkan teman-temannya, segala macamnya. Walaupun dalam keadaan mentok, dia sama sekali tidak ingat Allah. Ya, ketika Anda tidak ingat Allah, ngapain juga Allah ingat elu? Kan begitu. Ya, tapi ketika engkau membutuhkan, menginginkan, mengharapkan rahmat Allah, yarju rahmat Allah, ya, Anda di situ, ya Allah, ya, salah apa ya Allah aku, astagfirullahaladzim, kan begitu. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ya Allah, iki kenapa, ya, kan mohonan. Nah, jadi justru yang diharapkan oleh rahmatnya Allah, engkau nyerah, gitu loh, engkau nyerah, ya. Engkau tidak mengagungkan diri sendiri. Tenang, masih banyak modal. Tenang, masih kuat segala macam. Masih sosok, jarai ke kanan enggak? Ya, kuat dewek, kuat sendiri. Ya udah, Allah juga mundur, silahkan. Tapi ketika engkau pasrah kepada Allah, apa yang terjadi? Nah, ini yang gua tunggu kata Allah. Maunya apa? Karena apa? Engkau sadar diri sebagai makhluk yang lemah. Makhluk lemah kok pura-pura kuat? Kemudian selanjutnya tadi Al-Ankabut ayat 23 ayatilah. Kemudian Al-Kahfi 105. Ulaika ladina kafaru bi ayati rabbihim wa liqaihi. Nah, ya. Di Al-Ankabut 23 kafaru bi ayatillahi. Di Al-Kahfi 105 kafaru bi ayati rabbihim. Jadi ayat-ayat Allah dan ayat-ayat Rabb. Ya, ayat Allah simpelnya, ini simpel, dimaknai dengan ayat muhkamat, ayat hukum. Ya, sebutlah makiyah tentang hal ketauhidan yang memang mudah gampang dicerna, dimaknai dengan muhkamat atau makiyah. Sedangkan untuk hal ayati Rabb ini kaitannya dengan pemeliharaan, pengaturan, penjagaan, ya, seluruh alam, kaitannya dengan hal keeroban, yaitu hukum-hukum syar'i, ya, yaitu tentang hal mutasyabihat atau dimaknai dengan surat Madaniyah atau Madinah yang turun di Madinah. Sehingga dalam hal dimaknai ayat muhkamat adalah merupakan ayat hukum yang memang nyata jelas, ya, ditafsirkannya satu paham, tapi mutasyabihat adalah subhat, samar, di multi tafsir. Mau tafsirkan apapun boleh, ya. Contoh dalam hal ini adalah misalkan darmaji, dahar 5 ngaku siji, sama itu juga kategori riba, karena engkau kenyang, orangnya yang tukang gorengannya rugi. Masa begitu? Mutasyabihat, guys. Ya, sah-sah saja. Yang penting jangan mendoktrin. Ya, jangan mendoktrin, gua benar, lu salah. Lu salah, gua benar. Nah, berarti Anda terjerumus di situ. Ya, jangan mendoktrin. Ya, makanya mereka dalam hal membahas ayat mutasyabihat, keumumannya adalah terakhirnya wallahu a'lam bishawab. Ya, hanya Allah yang tahu tentang hal maksud dan tujuannya ini ayat. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya, ya, dalam hal pemaknaan selanjutnya yaitu tentang hal liqa'i rabbi arad, ya, ayat 2 harus yakin, ya, ini bentuk perjalanannya liqa Allah, liqa ana, liqaihi, liqa akhirah, tempat juga liqa yaumikum hada, adanya di liqa'i rabbi, ya. Arad ayat 2, Allahul ladzi rafa'a samawati bi ghairi amadin tarawnaha summastawa alal arsi wasakhara samsa wal qamaru kullu yajri li ajalin musamman yudabbirul amro yufasilul ayati la'allahum biliqa'i rabbikum tuqinun. Terhadap pertemuan dengan Rob haruslah Anda semuanya yakin. Tuqinun dari kata yuqinun berarti yakin, ya, tuqinun, tuqof, ya, yakin. Dimaknai Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang, paham? Allah meninggikan langit tanpa tiang. Yakin sih? Yakin? Coba jelasin.
Hati-hati loh, ini ayat yang berbicara. Allah menegaskan, jika Anda tidak mengetahui, berarti Anda samanya mengingkari ayat-ayat Rob. Ya, ini Allah bukan bercerita, ini mengajarkan kita melalui Rasul, mengajarkan kita bahwa Allah meninggikanlah langit. Yang zaman dulu pada awalnya bumi dan langit itu adalah sesuatu yang padu, satu, keket gitu loh. Ya, kemudian Allah memisahkan keduanya. Begitu loh. Caranya bagaimana? Si bumi ini sudah berevolusi, ini bebatuan ya, muter di suatu galaksi zaman itu sampai akhirnya muncul matahari segala macam. Akhirnya si batuan ini, sebutlah batuan bumi ya, itu terkikis dan debunya nggak kemana-mana gitu loh. Contoh debunya yang nggak kemana-mana, contoh misalkan Jupiter ya. Jupiter banyak planetnya kan, banyak satelitnya kan. Bumi kan cuma satu, bulan, bener. Nah itu serpihan-serpihan debunya di langit, di angkasa, namanya aduhon. Aduhon inilah yang nantinya berkembang ya, berlapis-lapis membentuk langit. Paham tuh? Sehingga kemana-mana tetap ikut gitu loh. Karena apa? Satu rumpun. Nggak bisa langitnya coplok, wah langit copot gitu langitnya. Emangnya payung kena angin ya, kan begitu ya dong ya. Totong rambutnya kawur, berarti wig ya kan, yang itu ya sama tuh. Jadi bukan ditinggikan tanpa tiang dalam artian tinggi gitu tuh ya, tapi ini berkembang adanya pemisahan. Dulunya bumi dan langit sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya tuh. Awas nih, ini bagian daripada tauhid rububiyah. Kita sudah meyakini tauhid uluhiyahnya, alhamdulillah. Jangan betah di uluhiyah, tingkatkan kepada pemahaman tentang hal rububiyahnya. Nanti ada takjuban. Anda beriman kepada Allah dengan seyakin-yakinnya uluhiyah, jaminannya surga. Kan begitu. Begitu Anda sampai kepada pemahaman yakinnya tentang hal rububiyah, takjub kepada ciptaan, ya, atau jadi apa? Surga juga. Double Anda memperoleh tiket surga. Masa sih surganya yang anget? Kan nggak mungkin. Ya, pasti yang seger ya. Mereka yang hanya beriman saja, nggak peduli dengan hal-hal alam, siang malam, perputaran segala macam. Kenapa gunung ada di kidul, lornya nggak ada misalkan ya? Kenapa banyak laut ketimbang daratan segala macam lah? Nggak sedikit orang-orang yang nggak memikirkan seperti itu ya. Hanya ulil albab yang akal warasnya jalan begitu ya, yang sanggup untuk memikirkan hal tersebut. Takjuban tersendiri. Ada orang yang memang untuk mencapai derajat uluhiyah tidak bisa, harus melalui derajat rububiyah dengan melihat alam, keadaan alam ya, bahwa adanya alam ini bukti adanya Tuhan katanya. Sebagai pembuktiannya ya silakan saja pencari Tuhan kok. Tapi kita kan udah mengerti ya bahwa Allah sebelum ada alam ini sudah ada. Lah mereka mencari Allah melalui alam. Buktinya alam ini adanya Allah. Yang sebelum ada alam juga Allah mau udah ada. Ya kan? Tapi nggak masalah. Nggak usah jadi pertengkaran. Ini bab Rob, tauhid rububiyah. Ya, mereka takjub terhadap ciptaan, mempelajari, akhirnya mereka kesengsem, yakin bahwa Al-Quran benar, Rasulullah Muhammad benar, ini Allah benar. Mereka taslim, beriman. Jadi yakin kepada tauhid rububiyah mengharuskan ya beriman kepada tauhid uluhiyah. Adakan semuanya asmanya menjadi sifatan diri, asma wa sifat, perbuatkan af'al diri nantinya. Jadi dalam hal ini pemaknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sudah meninggikan langit tanpa tiang seperti halnya yang kamu lihat. Kemudian Allah bersemayam di atas arasy, yaitu Ar-Rahmannya, Ar-Rahmanu alal arsy. Ar-Rahmannya Allah bersemayam di atas arsy, ngapain? Ngurusin urusan, semua urusan. Dimaknai selanjutnya adalah bahwa dan menundukkan matahari dan juga bulan masing-masing beredar, yaitu pada waktu yang ditentukan. Yakin beli? Matahari bulan beredar. Ayo, awas. Qurannya mengatakan kalau Anda nggak yakin, berarti Anda terkatakan oleh kafir. Matahari dan bulan beredar. Yakin? Dimaknai di sini adalah beredar menggunakan kata yajri li ajalim mustaman. Ya,
beredar sampai pada waktu tertentu. Contoh misalkan bulan ada bulan sabit, ada bulan setengah, ada bulan purnama, bulan mati, bulan awal namanya hilal. Paham itu ya? Ada fase-fasenya kan, benar. Ada Januari, ada Februari dan sebagainya, atau Suro, Syawal, Mulud ya, sampai kepada Zulhijjah. Yakin bulan berotasi, berevolusi. Lantas bagaimana dengan matahari? Dan sini adalah maknanya menundukkan matahari dan bulan masing-masing beredar. Ya nggak yakin, kafir Anda ya, tapi kan belum sampai pemaknanya ke situ. Gunakan lubunmu ya, nggak paham mentok tanya, kalau perlu privat ya, empat mata, jangan lupa keresek kan gitu ya. Iya ya kan, karena khusus nggak dijelaskan di umum, ini mah harus khusus datang aja ke rumah, jangan lupa kresek. Kresek apa rapia? Kalau Mang Bajir rapia, nggak pernah bawa kresek. Ya duren sih, masa duren dikresekin? Duren mah dirapiain. Jadi pemaknaannya matahari juga sama ya, beredar, yaitu di dalam galaksi ya, seperti halnya piring terbang lah kemana-mana, merantau kemana-mana, terus angkasa raya ya, menandakan bahwa angkasa itu nggak sempit, luas ya, berapa juta miliar galaksi ya, nggak saling bertabrakan semuanya, terkecuali nanti di akhir zaman. Kemudian dalam hal ini para santri semuanya dimaknai Al-Kahfi 110. Satu ayat guys ya, dikatakan kul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa ar-rabbi falyamal amalan solehan wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Katakanlah sesungguhnya aku ini adalah hanya manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Jadi Rasulullah Muhammad manusia biasa, bukan malaikat, tapi manusia biasa yang memperoleh wahyu, dan yang diwahyukannya adalah ilahukum ilahu wahid ya, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sungguhnya ilahmu adalah ilah yang esa atau ilah yang satu ya. Kemudian dimaknai barang siapa berharap dengan perjumpaan dengan Robnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Robnya. Secara biayatillah Anda mengharuskan la ilaha illallah, secara ayati Robbi Anda berkelakuan untuk berbuat kesolehan, beramal soleh ya, bukan hanya beramal doang. Yang namanya amal itu perbuatan, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk, tapi kalau terkategori perbuatan soleh itu adalah mutlak perbuatan baik, bahkan lebih daripada perbuatan baik, dimaknai perbuatan soleh, amal soleh. Di sini ada makna ketauhidan tersendiri ya, dimaknai ilahukum ilahu wahid, dan juga dalam hal beribadah yusrik bi ibadati rabbihi ahada. Sebutlah dalam hal meyakini Rob haruslah satu ya. Ini konsep Islam luar biasa dalam hal membahas keallahan ya. Allah subhanahu wa ta'ala jelas, secara sebutan lain adalah ilahu wahid kan begitu, sesembahan yang satu, atau dimaknai dengan Tuhan yang maha esa, benar. Juga dalam hal pemaknaan Rob adalah Robul alamin, yang juga Allah. Jadi ilahu wahid atau la ilaha illallah, Robul alamin atau Robbal alamin, Robbil alamin adalah Allah. Konsepnya seperti ini jika berkaitan dengan mereka-mereka yang non Islam ya. Perhatikan, mereka punya berapa banyak sesembahan. Mereka di gunung menyembah dewa gunung atau penguasa gunung. Mereka di langit mungkin menyembah penguasa langit ya. Mereka di laut menyembah penguasa laut. Ada yang semodel percaya kepada seperti itu, ada. Anda tahu, pernah lihat di TV? Di TV kan ya, dewa angin, dewa laut, dewa angin, dewa api ya kan.
Kan mau konon ceki, ya terakhir mau konon. Dewa judi sih. Ya, dewa angin, dewa laut ceki teng. Sapsa. Oh. Ya, host bul. Ya anak host yang penting bagian bul kan. Host. Ya. Daripada bul host. Bul host. Ya. Nah, ada seperti itu. Ya, Allah fleksibel di sini mengatakan ilah, mengatakan rob. Si fleksibel, enggak langsung Allah di sini, karena tahu dalam hal ini enggak semua orang kenal Allah. Mereka kenal ilahnya, kenal robnya. Jika engkau beriman kepada ilah, kepada sesembahan, silakan beriman sesukamu kepada ilah apapun. Ya, sembahan langit, sembahan bumi, sembahan laut, segala macam. Tapi bisa enggak kayak gua, kata Allah, satu penguasa langit, ya penguasa bumi, termasuk juga yang disembah di alam akhirat, di alam dunia, di alam kubur, gua, kata Allah. Bisa enggak lo? Kalau nggak bisa, udah ke gua aja, ke Allah aja. Paham? Ya, mereka berilahnya nggak satu. Sedangkan kita, umat Islam, ya menyembah di darat, di laut, di udara, di gua mungkin, di rumah, di masjid, di jalan, di majelis, ilahnya tetap la ilaha illallah. Mereka mah untuk dewa kecerdasan aja harus bikin patung tersendiri, ya memuja dewa kepintaran, dewa kecerdasan, kan begitu. Kemudian tentang Rob, apa yang diyakini sebagai pengatur, pemelihara alam, penjaga alam, pengatur alam, pelindung, pencipta, perawat, perusak alam. Ya, mereka meyakini banyak Rob. Kita umat Islam punya satu Robbul Alamin, Allah. Hebat kan konsepnya ketuhanan di Al-Quran? Ya, konsepnya Tuhan di dalam hal umat Islam hebat kan? Ya, itu harus diyakini, harus takjub, harus luar biasa. Kan? Secara ayati Robbi kita sudah yakin, tukinun. Ya, sehingga tingkatkan kepada apa? Kepada tauhid uluhiyah ke Allah, hanya mewajibkan dirimu adalah nyembah, sujud, tunduk, patuh. Ya. Selanjutnya perihal yu'minun. Ya, summa ataina Musal kitaba tamaman alladina asana. Ya, wa tafsila likulli syai'in wa huda wa rahmatan la'allahum biliqa'i rabbihim. Ya, yakni la'allahum biliqa'i rabbihim yuqinun. Kemudian kami telah memberikan kitab kepada Musa untuk menyempurnakan nikmat, yaitu kepada orang yang berbuat baik, dan untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan juga rahmat, agar mereka beriman, atau dalam hal ini agar mereka terhadap pertemuan dengan Robnya adalah mengimani atau beriman, yu'minun, dalam keadaan beriman. Dalam hal menemui Robnya nanti mereka harus dalam keadaan beriman, dengan cara tadi tentang hal yakin harus berkaitan dengan alam, tentang hal iman harus berkaitan dengan kitab, seperti halnya Musa alaihissalam memperoleh Alkitab Taurat. Penjelasan tentang Qur'annya, tentang hal Taurat ada di Sajadah 23. Walaqad ataina Musal kitaba falatakum fi miryatin min liqaihi. Ya, wa ja'alnahu hudal lil bani Israil. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa Alkitab, yaitu berupa Taurat. Perintah selanjutnya adalah falatakum fi miryatin min liqaihi. Maka janganlah kamu dalam hal ini, wahai Muhammad, ragu untuk bertemu, untuk menemuinya, untuk menerimanya. Ya. Tuh. Fi miryatin min liqaihi. Wahai Muhammad, janganlah engkau miryatim, janganlah engkau ragu. Ya, bil milikoihi, dalam hal engkau menerima ini Taurat. Paham? Harus paham lah bahwa di dalam Al-Quran hampir 60% berisi Taurat. Ya, sebagiannya Injil, sebagiannya adalah Zabur. Nah, yang barunya apa? Kan begitu. Ya, karena Quran mah berstatus membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kan begitu, makanya nggak ada kehebatan Rasulullah Muhammad di situ. Ya, yang hebat nabi-nabi Bani Israil. Ya wajar yang nyisain mereka kok. Ya, itu menjadi pelajaran tersendiri bagi umat Islam. Nah, dalam hal pemaknaannya, dan sesungguhnya kami telah berikan kepada Musa kitab Taurat, maka janganlah kamu ragu wahai Muhammad untuk menerima ini Al-Qur'an.
Quran yang di dalamnya adalah berisi Taurat juga, dan kami jadikan Alkitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel, kan begitu. Maka Bani Israel yang mendapat Taurat yang seharusnya berpetunjuk, mendapat rahmat segala macam, dikarenakan ada oknum, ya maka mereka ingkar, ya mending oknum tak mending gadungan. Ayo, oknum Bani Israel, oknum daripada gadungan. Bedanya apa coba? Oknum TNI sama TNI gadungan, beda dong. Ya seoknum-oknumnya dipecat segala macam bisa jadi dapat pensiunan lah, gadungan palsu. KW-nya KW 3 lagi, ya. Kemudian dalam hal ini pemaknaannya adalah Al-Ghafir 53-54. Walaqad ataina musal huda wa aurat sena Bani Israila kitab. Ya, huda wa zikra liulil albab. Dan sungguhnya telah kami berikan petunjuk kepada Musa dan kami wariskan Taurat kepada Bani Israel untuk menjadi petunjuk dan peringatan bagi orang-orang yang berpikir sehat, berpikir waras, ya. Bukan hanya Al-Quran, Taurat, semua Jabur, Injil juga harus menggunakan albab, lubun. Nanti akan kebongkar rahasia. Bisa dipahami dengan segala bentuk puyeng keder. Ya, ini baru 1/4 guys. Belum ke contoh perbuatan liko yang bagaimana. Ya. Terus bekal apa yang harus kita bawa untuk pertemuan? Janjian sama cewek, bawa apa? Bawa cinta doang gitu, pret. Modal setia aja gitu, pret. Bekalmu berumah tangga apa? Hanya modal yakin aja lillahi ta'ala gitu. Allah Maha memberi rezeki gitu, pret. Persiapan semuanya, benar? Ya iya sama. Nah kita juga sama. Untuk bertemu di padang mahsyar, pertemuan besar segala macam di sana. Dan kita sebagai orang yang beriman berkumpul dengan orang yang beriman, saling tegur sapa, saling sibuk masing-masingnya, oke, nggak masalah. Ini miniaturnya sudah ada di alam dunia. Di alam dunia apa bentuknya? Berhaji. Itu miniaturnya. Berhaji. Semua orang bermahsyar di situ. Ya. Benar? Sehingga apa yang dibutuhkan di sana dalam hal pembekalan? Quran surat Al-Baqarah 197 al-ayat, kita ambil yang bagian belakangnya. Dimaknai, ya, wa mataf'alu min khairi ya'lamhullah. Apapun yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahui. Wa tazawwadu, maka berbekalah. Fa inna khairaz zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Wa taquni ya ulil albab, bertakwalah engkau wahai yang mempunyai akal waras. Ditakwakan akal warasmu, ya, dan gunakan ketakwaanmu untuk menempuh kepada akal waras. Jangan pernah nyerah pada disakiti, Anda dikecewai segala macam, tetaplah pada maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuanmu Anda? Ngaji, pengen bebener diri, abaikan bentakan, abaikan segala macam kebebanan. Benar? Siap? Baiklah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Saya akhiri, dalam hal ini saya cukupkan pemaknaan, penjelasan, ya. Nanti kita akan sambung dengan tanya jawab, barangkali ada yang tidak paham setelah ini. Saya mohon maaf atas salah hilap dalam hal menyampaikan. Saya mohon maaf, ya, saya cukupkan. Dalam hal ini saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.